Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pembuatan antibiogram. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip utama dan hal-hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membuat atau menyusun antibiogram. Di akhir pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan cara membuat atau menyusun antibiogram sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Berikut adalah referensi utama yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini, yaitu M39 tentang analisis dan presentasi kumulatif data untuk antimicrobial susceptibility test atau uji kepekaan antibiotik dari CLSI, serta satu lagi adalah Pedoman Nasional Penyusunan Antibiogram. Ya, kita mulai dengan definisi. Jadi, antibiogram adalah laporan yang dihasilkan dari analisis hasil uji kepekaan antimikroba atau AST, dan ini biasanya dari satu fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit pada periode waktu tertentu yang mencerminkan presentasi isolat pertama per pasien dari spesies atau kelompok organisme tertentu yang peka terhadap masing-masing agen antimikroba yang diuji secara rutin. Nah, dari definisi ini ada beberapa kata atau kalimat yang ditebalkan dan itu memiliki makna yang akan kita jelaskan pada slide-slide berikutnya. Nah, jika laboratorium melakukan AST pada isolat yang berasal dari berbagai fasilitas kesehatan, maka analisis data harus dibuat secara terpisah. Nah, apa saja sih tujuan atau manfaat dari antibiogram itu? Yang pertama tentu saja sebagai acuan dalam memilih terapi empirik. Kemudian yang kedua adalah untuk memantau kecenderungan resistensi antimikroba. Kemudian kita bisa membandingkan tingkat resistensi antar fasilitas kesehatan, terutama jika menggunakan metode yang sama. Dalam hal ini maksudnya adalah metode uji kepekaan antibiotik atau AST yang sama, sehingga kita bisa membandingkan hasilnya. Kemudian mengidentifikasi inisiasi penatagunaan antimikroba dan target untuk edukasi. Nah, berikut adalah setidaknya 8 rekomendasi utama yang disebutkan di CLSI terkait dengan penyusunan antibiogram. Yang pertama tadi ya, dianalisis dan dilaporkan minimal 1 tahun sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah hanya isolat yang diagnostik saja yang diikutsertakan. Kemudian yang ketiga adalah hanya hasil uji final yang diikutsertakan dan tidak boleh terdapat duplikasi. Kemudian jumlah isolatnya lebih dari atau sama dengan 30, jadi minimal 30 isolat yang bisa dianalisis untuk dilaporkan dalam antibiogram. Kemudian melaporkan antimikroba yang diuji secara rutin saja. Dan kita harus mengeksklusi antimikroba tambahan yang diuji secara selektif hanya untuk isolat bakteri yang resisten. Nah, kemudian tentu melaporkan persentase yang sensitif. Jadi dalam antibiogram yang kita laporkan adalah berapa persen isolat yang sensitif terhadap antimikroba tertentu. Jadi bukan persen resistennya. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama tadi antibiogram harus dianalisis dan dilaporkan minimal 1 tahun sekali. Nah, sebenarnya tentu saja frekuensi analisis ini dapat dilakukan lebih dari 1 tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, kalau kita jumlah isolat yang diujinya itu cukup besar. Jadi kalau tadi karena ada syarat minimal untuk isolat yang diuji, kalau kita misalnya punya isolat ribuan gitu ya, sehingga kita mau membagi laporannya per semester atau per 6 bulan itu diperbolehkan. Nah, kemudian dalam periode analisis itu ternyata ada antimikroba baru yang diuji gitu. Jadi kita menguji antimikroba baru misalnya untuk yang sekarang adalah contohnya Ceftazidime Avibactam misalnya atau colistin. Jadi dan beberapa antibiotik baru yang tidak ada dalam panel rutin. Kemudian jika terjadi perubahan kebijakan klinis yang penting. Nah, jadi misalnya terkait pelayanan di rumah sakit, kalau misalnya perubahan PPK gitu ya, untuk terapi empirik yang akan diberikan kepada pasien itu berubah, nah itu harus diuji dan dilaporkan mungkin lebih dari 1 tahun sekali. Nah, karena sebenarnya ada hal yang perlu dikhawatirkan gitu ya, kalau misalnya kita melaporkan lebih dari 1 tahun itu, lebih dari 1 kali dalam 1 tahun itu adalah variasi tingkat resistensi musiman dan jumlah isolat yang terlalu sedikit. Nah, tapi
tadi ya, jika misalnya memang memenuhi syarat, tentu teman-teman diperbolehkan kalau misalnya ingin melaporkan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, hanya isolat diagnosis yang diikutsertakan. Nah, jadi kita harus mengeksklusi isolat yang berasal dari screening. Jadi misalnya kita di rumah sakit cukup rutin ya melakukan screening lingkungan rumah sakit, baik ruangan atau air dan seterusnya, dan itu hasil itu tidak diikutsertakan dalam laporan antibiogram. Nah, atau tadi lingkungan ya, yang screening ini maksudnya untuk bukan diagnostik, jadi yang screening ini misalnya swab hidung gitu ya, untuk screening MRSA dan seterusnya. Nah, kemudian hanya hasil uji final yang sudah diverifikasi yang diikutsertakan dalam analisis. Nah, jadi kalau misalnya kita menemukan isolat-isolat tertentu yang biasanya tidak lazim gitu ya untuk kita dapatkan hasilnya resisten, nah ternyata dia resisten, nah kita harus benar-benar melakukan pengujian ulang gitu dan memastikan bahwa memang hasilnya demikian gitu sehingga itu bisa kita laporkan gitu ya. Di sini dicontohkan misalnya E. coli yang resisten meropenem gitu ya. Sangat jarang terjadi di sebagian besar fasilitas kesehatan, sehingga ketika kita menemukan E. coli yang resisten meropenem, maka kita harus melakukan verifikasi atau pengujian ulang gitu sehingga memastikan bahwa memang resisten terhadap meropenem. Kemudian isolat E. coli yang resisten amikasin misalnya, tapi dia ternyata sensitif terhadap gentamisin dan tobramycin. Nah, kita tahu bahwa amikasin ini kan lebih aktif daripada gentamisin dan tobramycin secara in vitro. Nah, sehingga kalau misalnya resisten amikasin tapi sensitif terhadap gentamisin dan tobramycin, ini perlu dilakukan pengujian ulang. Nah, atau isolat Streptococcus pneumoniae yang resisten terhadap vancomycin. Nah, hingga saat ini memang belum pernah dilaporkan resisten ya terhadap isolat klinis. Sehingga kalau teman-teman menemukan isolat yang strep pneumonia yang resisten vancomycin, ini harus diuji ulang. Kemudian hanya mengikutsertakan isolat pertama dari satu spesies per pasien pada periode analisis. Nah, terlepas dari sumber atau asal spesimen atau profil kepekaan antimikroba. Nah, jadi misalnya pasien kan dalam periode perawatan memang seringkali dilakukan kultur berulang, misalnya terutama di rumah sakit rujukan misalnya. Dalam periode tertentu kadang-kadang dilakukan kultur beberapa kali gitu. Nah, memang mungkin saja spesiesnya sama gitu ya, strainnya identik atau misalnya dia tidak identik, tapi karena kuman-kuman rumah sakit itu sebagian besar secara umum adalah resisten gitu ya, sehingga kalau kita mengikutsertakan isolat yang kedua, ketiga, dan seterusnya dalam satu periode perawatan, itu akan menjadi bias terhadap angka resistensinya. Jadi angka resisten terhadap antibiotik tersebut menjadi overestimate gitu ya, jadi lebih tinggi dari seharusnya gitu, karena sebenarnya itu adalah isolat yang didapatkan dari selama dia perawatan di rumah sakit gitu. Nah, tapi tentu saja setiap hasil kultur itu kita simpan data dalam database ya, kita harus punya database kita yang fungsinya untuk menyimpan seluruh data hasil uji itu sehingga bisa kita keluarkan atau kita laporkan kapan kita butuhkan. Namun dalam antibiogram ini yang diikutsertakan hanya isolat yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya adalah melaporkan isolat yang jumlahnya lebih dari 30. Nah, karena kalau misalnya jumlah isolatnya sedikit, dalam hal ini kurang dari 30 isolat, itu dikhawatirkan dapat menimbulkan bias dan tentu secara statistik ya akan menurunkan validitasnya. Nah, tapi tetap tentu saja tadi ya seluruh hasil ujinya kita simpan dalam database gitu. Nah, lalu bagaimana solusinya kalau misalnya jumlah pemeriksaan kita tidak terlalu banyak atau kita punya isolat-isolat penting yang perlu kita laporkan gitu ya untuk diketahui oleh klinisi atau di rumah sakit gitu ya, baik direksi maupun seluruh pemangku kebijakan di rumah sakit. Nah, itu ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa menggabungkan data mikroorganisme yang dikumpulkan selama lebih dari 12 bulan berturut-turut. Nah, tapi kita berikan catatan, biasanya kita berikan catatan kaki bahwa isolat yang ini adalah gabungan misalnya dalam 2 tahun gitu ya, untuk mencukupi jumlah isolat untuk dilakukan analisis.
Nah, atau kita bisa juga menggabung spesiesnya, misalnya misalnya untuk sigela gitu ya di sini ya. Jadi ada beberapa spesies sigela. Nah, itu kita laporkan dalam genusnya. Jadi sigela spesies gitu, atau Enterococcus misalnya, Enterococcus fecalis atau Enterococcus faecium misalnya. Ternyata jumlahnya masing-masing kalau secara spesies sedikit gitu, tapi kita bisa menggabungkan menjadi melaporkan genusnya saja. Jadi Enterococcus spesies atau sigela spesies dalam hal ini ya misalnya. Nah, kemudian kita hanya menggunakan atau melaporkan antimikroba yang diuji secara rutin gitu ya. Jadi cara pelaporannya itu ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan berbasis organisme, jadi organism approach. Nah, ini biasanya kita menggunakan satu panel untuk semua isolat yang diuji dari kelompok organisme tertentu. Nah, tapi kita misalnya memberikan catatan kaki, karena ini panel ya, maka biasanya diuji terhadap seluruh antibiotik. Tapi kita tahu bahwa antibiotik tertentu itu ada yang khusus untuk infeksi tertentu. Misalnya ya, di sini antibiotik nitrofurantoin. Nah, itu kan hanya untuk infeksi saluran kemih gitu. Nah, jadi kita berikan catatan di situ tuh bahwa nitrofurantoin ini digunakan dalam kasus infeksi saluran kemih saja gitu. Nah, pendekatan lainnya adalah pendekatan berdasarkan spesimen atau lokasi anatomisnya gitu ya. Misalnya kita ya dalam hal ini kita menggunakan panel tertentu untuk spesimen yang berasal dari lokasi yang spesifik gitu ya. Sama tadi ya, misalnya pospomisin hanya diuji untuk isolat yang dari urin. Jadi baik pendekatan organisme maupun pendekatan spesimen itu bisa sama-sama digunakan. Nah, perhatikan juga surrogate agent gitu ya. Jadi antibiotik tertentu yang digunakan untuk mendeteksi sifat resistensi tertentu. Nah, dalam hal ini misalnya untuk mendeteksi MRSA kita akan menggunakan sepoksitin. Nah, biasanya dalam panel ada juga oksasilinnya. Jadi kalau kita misalnya memilih sepoksitin untuk menentukan MRSA, maka kita harus melaporkan persen sensitif terhadap oksasilin, atau sebaliknya, misalnya oksasilin yang teman-teman gunakan, maka persentase sepoksitinnya, persentase sensitif terhadap sepoksitin harus dilaporkan. Namun memang dari penelitian-penelitian terbaru, sepoksitin itu lebih sensitif untuk mendeteksi MRSA dibandingkan dengan oksasilin. Nah, atau misalnya kita mendeteksi Streptococcus pneumoniae yang sensitif penisilin itu menggunakan cakram oksasilin, maka kita harus melaporkan persen sensitif terhadap penisilin. Nah, lalu bagaimana dengan antimikroba tambahan gitu ya tadi ya, misalnya isolat klinis yang pan-resisten terhadap Pseudomonas aeruginosa. Ini seringkali kita temukan pada isolat dari infeksi yang didapat di rumah sakit atau hospital acquired infection gitu ya. Jadi, nah kita kemudian menguji tambahan antibiotik yaitu colistin dalam hal ini. Nah, itu kita kita laporkan kepada klinisi hasilnya, tapi tidak kita ikut sertakan dalam analisis antibiogram rutin gitu ya. Atau contoh yang lain adalah Ceftazidime avibactam untuk kelompok isolat yang penghasil karbapenemase. Itu ya. Nah, karena kalau kita melaporkan uji antimikroba tambahan ini, itu akan bias terhadap golongan antimikroba yang lebih rendah, karena kan memang kita menguji antibiotik ini hanya pada isolat yang resisten. Nah, kemudian ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu analisis tambahan pada antibiogram rutin untuk organisme tertentu. Misalnya untuk Streptococcus pneumoniae, kita harus memisahkan laporan persen sensitif menggunakan breakpoint, meningitis, dan non-meningitis untuk semua isolat yang diuji gitu ya. Nah, karena breakpointnya berbeda untuk penggunaannya untuk meningitis dan non-meningitis. Nah, itu harus dipisahkan. Kemudian termasuk juga Staphylococcus aureus antara yang methicillin resisten dan methicillin sensitif. Jadi yang MRSA dan MSSA itu laporannya harus dipisahkan.
Ya, ini contohnya ya, ini dari CLSI, jadi misalnya ini Streptococcus pneumoniae. Nah, untuk beberapa antibiotik yang digunakan untuk pengobatan pada kasus meningitis ya, misalnya seperti Cefotaxime, Ceftriaxone, dan penicillin. Nah, itu kita harus pisahkan breakpoint antara yang meningitis dan non-meningitis, sehingga kita akan mendapatkan persen sensitif yang lebih yang berbeda gitu ya. Biasanya pada kasus meningitis breakpointnya untuk MIC dia lebih rendah ya, sehingga kita bisa lihat di sini misalnya pada Cefotaxime persen sensitifnya kalau menggunakan breakpoint yang meningitis itu lebih rendah, itu 85%, tapi untuk yang breakpoint non meningitis kita mendapatkan persentase sensitif yang lebih tinggi, yaitu 95%. Nah, begitu juga untuk ini ya. Jadi untuk Staphylococcus aureus. Jadi Staphylococcus aureus ada yang analisis untuk seluruh jumlah isolatnya, kemudian kita pisahkan lagi untuk yang MRSA dan MSSA. Kita lihat di sini ya, memang beberapa angkanya berbeda gitu ya. Misalnya erythromycin gitu terlihat sekali, misalnya untuk yang MRSA hanya 4% saja yang masih sensitif terhadap MRSA, tapi kalau yang MSSA masih 72%. Nah, jadi nah ini perlu diperhatikan juga ya dalam membuat antibiogram. Nah, ini adalah analisis tambahan untuk isolat yang MDRO ya. Di sini contohnya adalah Klebsiella pneumoniae, penghasil ISBL atau Carbapenemase. Ya, jadi ada analisis yang jumlah isolat keseluruhan, kemudian dipisahkan lagi yang ISBL, kemudian ada yang Carbapenemase ya. Jadi persentasenya akan persentase sensitifnya akan sangat berbeda gitu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan presentasi atau penyajian datanya gitu ya. Nah, jadi ini adalah informasi yang harus diikutsertakan pada antibiogram. Yang pertama tentu saja periode data yang dianalisis. Jadi biasanya 1 tahun ya. Jadi kita harus menuliskan bahwa antibiogram ini merupakan data dari Januari, misalnya Januari 2024 sampai Desember 2024 gitu ya, karena umurnya 1 tahun. Nah, kemudian harus dituliskan juga fasilitas kesehatannya apa, nama rumah sakitnya ya, misalnya apa, kemudian penjelasan metodologi. Jadi kita biasanya ada pendahuluan di laporan antibiogram itu bagaimana data ini kita hasilkan atau analisis. Nah, yang secara umum misalnya kita menggunakan WHO-Net gitu ya. Nah, kemudian persen sensitif dihitung hanya dengan mengikutsertakan isolat pertama dari satu pasien pada periode perawatan tertentu. Nah, jadi memang ini harus kita screening ya. Jadi misalnya bisa berdasarkan nomor rekam mediknya. Misalnya kalau misalnya ada pasien yang ternyata dalam periode perawatan yang sama dia dikultur beberapa kali, maka kita hanya mengikutsertakan isolat yang pertama. Ya, kemudian kita menampilkan pada tabel yang spesifik. Nah, antibiogram itu sebenarnya bukan hanya untuk bakteri ya, tapi bisa juga kita gunakan untuk jamur. Organismenya pun bisa kita bedakan ya, gram negatif, gram positif, anaerob, jamur gitu. Kemudian berapa jumlah organismenya, kemudian apa saja jenis antimikroba yang dianalisis. Ya, ini contohnya beberapa mikroorganisme ya, patogen yang penting dalam hal ini adalah gram negatif ya. Jadi beberapa yang dianjurkan untuk dilaporkan dalam antibiogram. Ya, tentu saja tadi ya kalau misalnya selama dia memenuhi tadi ya syarat-syarat itu, termasuk jumlah isolat minimal. Jadi ada Acinetobacter baumannii, ada Citrobacter viridii, Enterobacter cloacae dan seterusnya. Nah, ini untuk gram positif ya, jadi Enterococcus tadi ya seperti sudah dijelaskan di awal bahwa sebaiknya memang direkomendasikan untuk memisahkan antara Enterococcus faecalis dan Enterococcus faecium. Tapi tadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika jumlah masing-masing spesies ini yang tidak cukup jumlahnya, dalam hal ini adalah batasnya 30, maka teman-teman bisa melaporkan sebagai Enterococcus spesies. Kemudian Staphylococcus aureus, kemudian kita pisahkan juga yang koagulasi negatif Staphylococcus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, dan Pyridan scrub. Ya, untuk anaerob itu ada Bacteroides fragilis, kemudian Bacteroides fragilis group, ada Clostridium perfringens, dan untuk jamur ini termasuk yang ini Candida ya, Candida berbagai spesies Candida.
Ini adalah langkah-langkah dalam menampilkan data. Yang pertama, kita tulis persen sensitif untuk masing-masing organisme atau agen antimikroba pada kolom yang sesuai. Jadi kita tulis R jika merupakan suatu resisten intrinsik ya. Jadi tidak memandang hasil AST-nya. Jadi kita tahu bahwa beberapa bakteri itu atau organisme itu dia intrinsik resisten terhadap antimikroba tertentu. Nah, itu apapun hasilnya, misalnya diikut serta antimikroba tersebut ada dalam panel gitu ya, apapun hasilnya, kita harus menuliskan R karena kita tahu bahwa si antimikroba ini adalah intrinsik resisten terhadap organisme tertentu. Nah, kemudian bisa kita tulis ya strip gini ya, atau bisa dikosongkan juga untuk antibiotik tertentu yang tidak diuji atau tidak diketahui tidak efektif secara klinis ya, misalnya Salmonella dan Cephalosporin spektrum yang sempit, kemudian Enterococcus dan Clindamycin. Nah, itu bisa kita berikan strip gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan notasi atau singkatan tambahan. Ini hanya contoh saja ya. Contohnya misalnya NR. NR itu obat diuji untuk organisme ini namun tidak dilaporkan secara rutin. Gitu. Jadi misalnya ini maksudnya not rutin gitu ya sepertinya. Jadi teman-teman tapi bisa memodifikasi singkatan apa yang akan digunakan. Yang penting nanti ada definisi operasional ya. Jadi maksud singkatan itu dijelaskan. Kemudian NT misalnya not tested gitu ya. Jadi obat tidak diuji untuk organisme ini tapi pengujian tersedia atas permintaan. Nah, atau SP. SP itu adalah susceptibility infer. Jadi kita tahu beberapa antimikroba itu bisa kita gunakan untuk antimikroba yang lain. Jadi misalnya ya, untuk Enterococcus fecalis dalam hal ini, kita menguji dengan terhadap ampicillin gitu. Tapi hasil uji terhadap ampicillin ini bisa kita aplikasikan untuk ampicillin sulbactam, kemudian piperacillin tazobactam dan amoxicillin clavulanat, asam clavulanat. Nah, kemudian tambahan informasi lainnya adalah perbedaan warna. Misalnya kita akan memberikan warna pada yang persen sensitifnya di atas 80% itu hijau, kemudian kalau merah itu kurang dari 60% dan seterusnya. Nah, tapi ini memang adalah sesuai kebijakan rumah sakit masing-masing ya. Sampai saat ini belum ada referensi cut off-nya gitu ya, atau patokannya berapa yang harus diberikan warna ini gitu ya, karena rumah sakit akan memiliki kebijakan sendiri karena ini nanti akan terkait dengan PPK gitu ya, atau penggunaan antibiotik ini atau antimikroba pada kasus infeksi di rumah sakit tersebut, sehingga kemudian batasannya diserahkan kembali ke masing-masing rumah sakit. Nah, memang yang lainnya adalah yang direkomendasikan apakah memungkinkan untuk memasukkan harga gitu ya, sehingga misalnya dari beberapa antibiotik yang masih tinggi persentase sensitifnya, tapi kemudian kita bisa memilih yang harganya lebih murah gitu ya, tapi sama efektifnya untuk mengatasi infeksi itu. Nah, itu yang sampai saat ini sebenarnya belum cukup lazim ya. Nah, tapi itu bisa kita modifikasi pada laporan antibiogram kita. Nah, sebelum kita mengeluarkan hasil antibiogram itu tentu harus kita cek kembali ya, kita pastikan kembali bahwa apakah memang hasil itu sudah sesuai gitu ya, apakah ada hasil-hasil yang tidak terduga tadi ya, misalnya yang isolat yang sebenarnya jarang atau tidak pernah dilaporkan resisten ternyata resisten, nah harus diuji ulang. Kemudian ada inkonsistensi internal gitu ya, atau ada bias gitu. Jadi kita harus melakukan verifikasi dan kemudian software yang kita gunakan untuk analisis tentu saja harus sudah divalidasi. Nah, selanjutnya adalah tentang pemampatan laporan data pola kuman ini ya, bagaimana kita mendistribusikan antibiogram ini gitu. Jadi kita bisa mendistribusikan ya atau menyebarluaskan ya hasil antibiogram ini dalam bentuk hard copy, misalnya berupa buku saku gitu ya, atau misalnya menggunakan aplikasi, bisa di website atau di tablet misalnya ya. Nah, sehingga yang paling penting adalah hasil ini mudah dibaca oleh pengguna. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu melakukan sosialisasi juga gitu ya, bagaimana kita membaca hasil antibiogram itu sehingga bisa
diambil manfaatnya gitu ya, mengerti maksud antibiogram itu seperti apa untuk kemudian membuat kebijakan di rumah sakit tersebut. Nah, jika perlu memang sebaiknya terintegrasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit. Ya, ini adalah contoh beberapa antibiogram ya, pola kepekaan antibiotik. Kemudian ya, ini contohnya adalah misalnya ini antibiogram spesimen darah di semua rumah sakit tahun 2023 ya. Jadi di sini sudah disebutkan kalau di sini dibatasi adalah 70 di atas 75%. Jadi diberi warna hijau gitu ya. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, kita lihat di sini, ini dari referensi lain, mereka memberikan batasan untuk yang warna hijau itu adalah di atas 90% gitu. Jadi 90% atau lebih itu baru diberikan garis hijau, sehingga antibiotik-antibiotik yang berwarna hijau ini umumnya adalah yang kemudian nanti akan direkomendasikan sebagai pilihan untuk terapi empirik. Ya, baik, sebagai kesimpulan, jadi data antibiogram yang akurat tentu akan membantu untuk menentukan terapi empirik yang efektif dan terarah gitu ya. Dan antibiogram ini sangat penting dalam pengawasan resistensi antimikroba dan panduan program penatagunaan antimikroba. Nah, untuk mendapatkan data antibiogram yang akurat, tentu diperlukan metode pengujian mikrobiologi yang terstandar, kemudian staf yang kompeten, serta dilakukan proses verifikasi dan validasi. Ya, demikian pembelajaran tentang pembuatan antibiogram ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.